Halo, bertemu lagi kita di channel saya, Bob Rompuan Video. So, hari ini kita akan pantau macam mana keadaan ataupun kedudukan kita punya analisis untuk hari ini. Dan kita tengok sama ada position kita boleh hold ataupun kita uh, kena tambah entry ataupun macam mana. So, kita akan bermula daripada Euro CAD, Euro Kanada. Oke, so Euro Kanada kita sudah kena stop loss. Sebab stop loss kita ada di swap zona. Swap zone. So ini ada, so sudah kita kena. Hampir belum kena. Kita kasih zoom sedikit. Hampir kena. Mana itu kita punya swap zone. Oke, ini swap zone kita. Saya rasa sudah kena lah stop loss nih. Oke, so Euro Kanada kita sudah kena stop loss. Kita entry di area sini, base kita di sini, dan kita sudah kena stop loss. Dan kita punya loss sebanyak 20 pips lah. Oke. Dan kita teruskan dengan posisi seterusnya, sama ada kita boleh buat entry ataupun tidak. Yang saya nampak di sini adalah satu kenaikan, masih membuat satu, maksud orang bilang masih meneruskan tren sekarang adalah downtrend dan market masih meneruskan tren. So kita ada nampak di sini adalah low dan di sini pun mana sudah itu. Ini adalah low dan di sini pun masih kita ada low. So apa yang kita nampak, price tidak akan memecah kita punya anulah, tidak membreak kita punya inilah. Oke, so siapa yang letak stop loss di area lower high, so masih oke lah dia punya. So siapa yang letak stop loss, saya ulang, siapa yang letak stop loss di lower high di area sini, lower high, so price sekarang akan menunjukkan penurunan lah, dan kenaikan pun macam terlalu mendadak. So, kita akan harap yang price akan membuat satu penurunan lah, sebab di sini adalah satu orang bilang apa, kalau kita check out di sini dulu. Kita tengok ini sama ada oke, kita sukat melalui body ya, sama ada price membreak atau tidak, resisten yang seterusnya membreak ataupun tidak, kita punya low high. So tidak. So sekarang kita expect yang price akan membuat penurunan, tapi kita respect kita punya base di area sini ya. So sekarang kita boleh membuat entry sell. Oke, so kita entry sell dan saya mau letakkan stop loss ya, respect balik di sini. Kita punya low high di sini. Oke. So kita punya stop loss sebanyak berapa pips? 26 pips. Dan kita akan saya akan expect yang profit sebanyak berapa, kita tengok daripada sini. Kita akan sukat ini ya, daripada base ke base ini, daripada body ke body, sorry ya, daripada body to body. Oke, ini sini ya, kita akan cek di sini. So body to body kita punya stop loss di sini. Kita akan ambil 86 pips stop loss kita sampai kita tengok esok. Kalau tidak sampai, kita tengok lagi macam mana price action lah. So ini TP kita lah untuk EuroCAD. So seterusnya USD Kanada.
apa yang kita tengok adalah price sudah naik. Oke, price naik ini kita kena ya. Tengok dulu price membuat satu gini dan menurun. Spotnya kita expect yang price membuat satu price action di sini kan. Price action di sini dia sudah membuat satu price action. Oke, dan sepatutnya kita kena entry sudah. Sini kita kena tunggu kan. Untuk hari ini kita kena tunggu. Bila sudah membuat satu price action dan kita kena entry gitu kan. Tapi apa yang kita nampak price bullish terlalu besar 1, 2 dan 3. So setakat ini kita jangan entry dulu, tapi kalau mau entry kita tengok the uptrend dulu macam mana. Masih sideway tidak melepasi kita punya, tidak membreak kita punya tidak membreak kita punya resisten juga. So masih ada harapan untuk membuat penurunan, tapi sekarang price sedang membuat satu kenaikan. So kini kita boleh entry buy di area sini. Kita kena buy stop di area mana? Swap zone tiada. Ini sekarang belum siap. So far kita tidak ada entry lah di sini, tidak best untuk kita entry. So kita kena tunggu nih lah, kalau lagi 12 menit kita kena tunggu nih lah. Oke. Kalau best, kalau ini membuat satu kayak bullish apa itu maksudnya, bullish candlestick. So kita akan entry lah. So kita tinggalkan dulu. So far kita tidak entry di sinilah kan. Oke, kita tengok USD CHF. Oke. USD CHF saya tengok nih kita sudah kena kita belum lagi dapat apa-apa sebab kita kena tunggu price di area sini kan, saya cakap tuh. So kita kena tunggu price akan datang di sini. Pas itu baru kita entry. Oke, so far tidak kena lah. Kita tidak boleh buat apa-apa. Ini pun kita kena tunggu lah. Siapa yang ada entry awal-awal tuh di area sini kan, siapa yang ada buat entry itu, so boleh continuation untuk buy. So apa yang saya expect, yang price akan datang sini dan akan meneruskan penurunan. Sebab kita tidak boleh entry di area sini semana tahu kalau price itu membuat penurunan seterusnya. Sebab kita anggap yang ini adalah satu sideways ataupun decision point. So tunggu sinilah. Kalau untuk USD CHF, Euro USD, oke. Euro USD kita sudah profit di sini. Tapi belum sampai TP kan. Saya tidak cakap di mana TP kita. So kalau kita letak di TP di sini pun masih belum sampai. Kita masih tunggulah. Masih tunggu price akan pergi mana. So kita akan expect yang price akan membuat satu, kita tengok dulu ya. Buat satu kenaikan di sini, masih naik sehingga price membreak kita punya resisten di atas. So kita boleh ambil kita punya stop loss di area sinilah, area mana kita respect kita punya base, ambil di open price base, kita ambil base di area sini. Oke, sini open, sini close. Oke, sinilah kita akan respect kita punya base di sini. Tanda kasih warna lain lah kan, macam merah aja nih, kayak bagi ungu sedikit lah. Oke, dan price akan sampai di sini. Sini kita punya TP. Oke. So siapa yang sudah follow entry di base sini, base di demand zone yang kuat, saya sudah bagi tahu semalam.
Siapa yang entry di area sini, so sudah kena hit lah dan sedang naik lah. Yang bagusnya price bullish bearish candlestick ini dia cucuk sedikit dan dia naik balik. So far kita sudah dapat profit dalam sofa inilah 56 pips. So kita anggarkan kita akan sampai di TP 63 pips lah. Oke, 63 pips. So kalau kamu mau buat TP yang kedua boleh juga, tidak masalah. Buat TP kedua di sini ya. TP kedua di sini. Area sini. Oke, mana itu? Ya. Area sini. Oke, ini TP kedua kita, oke. Ini adalah TP kedua. Oke, ini TP kedua kita. So, kamu boleh continuation juga sampai di sini, oke. Sebab di area sini TP kedua adalah kebanyakan liquidity untuk sell stop di sini ya. Liquidity untuk sell stop. So, kita try lah di sini. Oke, so tahniah kepada mereka yang sudah profit lah untuk Euro USD. So, kita teruskan dengan NZDJPY. Kita expect yang price kita akan masuk di sini kan, tapi price tidak masuk. Kita expect yang price akan masuk di area spek inilah. Kita tidak base di sini. Dia base adalah satu penurunan, tapi kita expect kita punya demand zone, maksudnya supply zone di sini, tapi price tidak turun. Dia malah sampai di separuh sini. So kita masih tunggu price untuk turun di sini dan membuat satu kenaikan. Tapi kalau kita bergantung ataupun berlandaskan kita punya base, kita kena cari base yang berdekatan. Kita tengok adalah di area sini. Oke. Rally base, drop rally base rally. Oke. Di area sini. Oke. Biru merah biru. So masih boleh. Kita akan tunggu dia sampai di sini. Oke. So seterusnya ini adalah untuk esok ya. Untuk esok punya analisis lah. Sebab price belum sampai kan, dia tidak tembus, dia sideways balik, dan kita akan tengok. Sebab di sini sudah berlaku satu flag ya. Saya suka ini setup flag ini, saya betul-betul suka nih. Oke. Ya, dia macam ini ya. Bukan flag lah, dia triangles. Oke. So triangles menunjukkan price candlestick untuk bullish akan berakhir dan dia akan membuat satu penurunan lah. So kalau di sini kita boleh juga try buat satu sell, tapi sudah berubah lah kan, kita sudah lambat. So kita boleh buat sell di area mana, tiada base kita. So kita kena tunggulah, mungkin dia akan buat sideways inilah. Oke, untuk XAUUSD kita kena lipat. Kita kena lipat di sini. Apa yang saya nampak, dia akan membuat 3 kali apa itu resistance. So saya nampak di sini ada satu permainan yang bagus. Kita ada demand zone, kita ada supply zone. Sini ada supply zone, dan kita mengharapkan supply zone yang ketiga ini membuat penurunan, tapi dia malah naik ke atas, dan dia naik pun membuat dia naik terus bullish candlestick. So kita tidak price action di sini, tapi kita ada satu apa orang bilang flag di sini, dan price akan membuat kenaikan, tapi ada banyak tapi dia ini. Di sini kita kena respect yang inilah. Kita punya supply zone yang sangat kuat. Kalau price boleh tembus di sini, kita akan entry, buy stop, buy limit, dan price akan turun dan price akan naik balik. Tapi kalau price tidak tembus, so kita tengok kita tengok ini ya. Ini kita punya down structure, trending structure.
So strict structure dia kita kena tengok high low kita, low high, low low dan low high. Oke, ini low low, ini low high, low low. Ini bukan lagi low high. So price akan membuat kenaikan lah. Tapi apa yang pastinya kita boleh entry di area swap zone lah. Ini swap zone kita lah, terlalu besar swap zone nih. So entry area sini pun boleh. So apa yang kita mau? Kita akan entry buy sekarang lah. Coba-cobalah. Tapi risiko, tapi banyak tapi nih. Boleh juga sebab kita di dalam zone entry. Oke, so entry kita nih base kita terlalu besar. Dan kita letakkan sell limit kita, buy limit, stop loss kita di area di bawah mana, di bawah sini pun boleh, di bawah sini. Tapi kalau kita tinggal tunggu 7 menit kita letakkan sini dulu, nanti jam 11 kita tinggal letak di mana. Oke, apa yang pasti saya tahu yang di area sini ada satu, ini dia sudah swap zone kan, swap zone di sini. Potnya kita nampak swap zone ini kita sudah entry awal-awal di sini yang ketiga nih. Sorry ya, saya tidak perasan pula, saya nampak ini saja, tapi tidak apa, kita tidak nampak sebab apa, price action belum datang. Oke, so seterusnya kita boleh entry di area sini juga. Oke, so terlalu panjang, berapa pips ini? Dalam 225 pips. So ini Sofinite memang sangat menarik lah. Oke, tidak apa, kita akan tunggu price akan sampai di area sini. Harap-harap dia break lah. Tapi price akan naik, tapi tidak tahu dia break ke tidak. So kita akan stop loss kita akan letak di sinilah. Oke. Ini untuk XAUSD atau gold. Kita tengok NZD Kanada. NZD Kanada kita masih lagi expect price akan buat apa? Kenaikan sampai di kita punya sell limit di sini ya. Kita akan try letak sell limit. Di sell limit kita, lepas tu price akan membuat penurunan. Tapi kita sebelum itu kita kena check out juga di mana kita punya stop loss. Oke, stop loss kita ambil 30 apa? 18 sampai 25 30. Oke, begini. So kita punya stop loss di area sinilah. Di area sini. Oke, apa? Kita akan buat salin. Copy kita punya parameter. Oke, dan kita klik 2 kali kita punya order. Lepas itu kita akan tekan paste di stop loss dan modified. Oke. So kita ada stop loss di sini sebanyak 28 pips dan kita expect yang price akan naik lah, membuat penurunan, sorry. Oke, GBP USD GBP USD pun kita sudah profit, cuma dia ada sideways sedikit. Oke, kita tengok. Oke, ini yang terakhir lah kan. GBP USD kita ada profit di sini, tapi siapa yang letak stop loss di sini sudah kena lipat lah. Jadi kalau kita kira daripada sini kita punya stop loss baru 22. So kita paling rendah kita punya stop loss sebanyak 30 pips. So kita punya stop loss di area sinilah. Apa yang kita respect ini, kita punya ini apa, kita kasih rata dulu. Ini punya rata pula. Oke, dan kita letak di sini. Kita letak sinilah. Oke, ini stop loss kita. Oke, kita respect, kita punya apa? Kita punya supply zone. Oke, so far tidak kenal lah. Dan sekarang siapa yang follow analisis ini sudah profit dalam 43 pips lah gitu. 43 pips sebanyak 17 candle sudah bergerak sekarang. Ke 18 candle
apabila sampai jam 11 lah. Oke, saya harap kamu paham. So, kita ada 20 menit sudah berlalu. Saya akan tambahkan satu lagi kita punya P. Sebab ada setengah orang juga yang minta P apa itu GBP Kanada kah? GBP Kanada ya. GBP Kanada, oke. So, kita akan tambah P kita GBP Kanada di sini. So, kita akan tolong analisis. Oke. Price adalah trend adalah uptrend, oke, uptrend. Oke, uptrend. So, kita tunggu dulu, tengok lagi. Kita tengok di sini. Fake out dia terlalu tinggi ya. Dia bermula daripada ini. Oke. So, price akan ke mana? Price akan ke mana? So, saya nampak price ini masih berada di mid range ini adalah mid range. Kalau kita tarik kita punya Fibonacci ya. Daripada sini ke sini. Oke, area sini adalah area sini. Sorry. Karena sudah tahu, oke. Kalau kita tarik sini, area sini masih adalah yang 50% lah. Sorry ya, kita di sini. Nah, nih. Kalau kita ambil di sini, kita masih ada 50% di area sini. So, area sini masih ada 50% dan di sini kita ada upper quartile range di sini. So, ke mana kita? Mana arah tuju kita ini? Arah tuju ke mana? Oke, saya sudah nampak. Kita kecilkan, kita besarkan. Sorry. Kita besarkan. Price akan membuat satu ini ya. Ini compression ya. Compression yang terbalik nih. Dia membuat satu compression yang terbalik di sini ya. Ini compression terbalik ya. Oke, kita delete yang ini. Oke, dia compression terbalik. Oke, kita anggarkan dia begini. So, price akan sampai di sini. Di area sini dan price akan buat penurunan. Ya, tapi membuat penurunan di area sini. Oke. Ini adalah sideway ya. Dia akan membuat penurunan sebanyak 273 pips. So, saya bagi kamu di mana kita punya sell limit adalah di nomor berapa nomor nih? Coba kita copy dulu lah. 178402. Oke, kita akan buat sell limit di sini. Oke, saya buat sell limit dan saya akan buat stop loss kita di area stop loss kita di sini. Siapa? Nah, di sini stop loss kita. Oke. Kita kena sukat betul-betul lah. Jangan kasih pindah-pindah. Oke. Ini stop loss kita sebanyak apa nomor? Oke, 1.79768. Oke. So, kita akan copy parameter. Saya akan copy parameter untuk stop loss. Ya. Saya akan copy dan paste di sini ya. Kita paste di area sini. Oke. So, ini kita punya stop loss ya. Stop loss kita dan take profit kita akan ambil sampai di sini saja. Oke. Bagi peluang bernafas. Sebab kita masih ada apa? Kita masih ada masih ada orang bilang apa? Spread kita ada spread. So, kita kena respect lah. So, kita kena tekan double dan take profit, tap paste dan modify. Oke, di sini kita punya stop loss. So, ini untuk GBP Kanada.
Jadi sampai di sini saja video kali ini. Saya harap kamu paham. Oh, ada lagi kan satu kita kena tengok ya. Sorry ya, USD Kanada pula itu. Oke, USD Kanada kan. Kita mau tengok apa dia punya price action kan seterusnya. Oke, so far betul lah. So ini kita ada drop base rally. Kita inginkan price akan naik. So kita boleh entry di area sini sekarang untuk buy. Oke, kita letak buy. So bila buy, kita pastikan yang kita punya stop nih ya sebanyak inilah. Kita tengoklah. Kita tengok berapa 20 pips. Setidak-tidaknya kita ambil 30 pips lah paling dalam sinilah gitu ya. Kita ambil sinilah. Oke. Pas itu kita punya take profit seperti yang saya cakap tadi, take profit. So sekarang ini kan dia ada sini ada lower low dan ini adalah lower low. Dan di sini pula ada satu higher low, lower high dan sini adalah lower high. Oke, so kita akan respect kita punya ini, tapi price tidak akan sampai sini sebab kita tidak mau price ini akan membreak kita punya resistance. So apa yang patut kita buat adalah kita akan cari price action di bawah base ini ya. Ini adalah satu test retest karena cari di area retest lah. Oke, kita akan cari base. Apa yang kita perlu adalah rally base drop atau drop base drop ataupun itulah rally base drop. So kita kena area sinilah. Oke, cantik. So inilah kita punya take profit sampai di sini saja. So far kita dapat dalam berapa? Saya kira dulu dari sini ke sini 79 pips. 79 pips, 30, so far ada satu disbah 2 lah, satu ratio 2, kira oke lah. Oke, so kita punya take profit, kita punya stop loss di area sini. Dimasukkan, kita masih mesti masukkan dalam base, oke? Tapi bukan di close price di open price base bullish candlestick. Ya. Oke, kita tarik dan kita lepaskan. Tarik saja dan lepaskan. Kita ada TP sudah di sini. Oke, so sampai di sini saja video kali ini. Saya harap video kali ini bermanfaat dan besok kita tengok lagi sama Anda boleh hold atau tidak. Pastikan posisi kita jangan tutup selagi belum kena SL dan jangan kita close kita punya entry selagi belum kena TP. Sebab itu adalah satu macam pembelajaran kita lah. Kalau kena SL tuh kita belajar daripada kesilapan. Kalau kena profit itu kita belajar untuk meneruskan lagi profit kita. Macam mula-mula kita akan belajar 1:1 kan. Adik kita akan belajar lagi lebih banyak. Kalau 1:5 begitu kira oke sudah itu lumayan sudahlah. So kita belajar begitulah. Nanti saya akan buat satu video tentang risk and reward. Macam mana kita buat risk and reward kita mengira kerugian dan keuntungan. So sampai di sini video kali ini saya Bob Rompuan. Bye bye.